Oke, sahabat semesta, kali ini ada special reading. Oke, maaf, itu kucing saya. Untuk teman-teman semua, kira-kira kita akan bahas apa ya? Kita akan bahas apa sama FH? Enaknya kita baca tarot tentang apa ya? Jadi kucing saya itu lagi tidur, ini lagi tidak mau diganggu, tapi dia gangguin. Saya kocok dulu kartunya. Keluar Secret of Fountain. Kembali. Oke. Lanjut. Three of Wands. Ada King of Swords, Five of Wands, dan Two of Fountain. Oke. Saya tidak baca kartu yang ini dulu, tapi saya baca kartu ini. Untuk pandemi WFH, buat teman-teman yang lagi di rumah, ada beberapa kegiatan yang mengasihkan menurut readingan. Kita baca dari atas kanan. Apa sih yang kalian rasain selama WFH ini? Terus ngelakuin apa aja sih biar asik gitu kan? Pesannya di Two of Fountain ini, dia lebih banyak atau seseorang yang lebih memberi waktunya untuk orang lain gitu. Misalnya teman curhat, kalian bisa jadi sebagai pemberi solusi yang baik, atau ada temen yang pengen sharing, kalian bisa jadi pendengar yang baik atau memberi pendapat sehingga seseorang tersebut akan lebih enjoy. Lanjut, maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Jadi di sisi lain, cobalah untuk sharing dengan orang lain. Nah, tadi itu ada dua sisi sebenarnya. Satu, dia sebagai seorang pendengar yang baik. Yang kedua, dia seseorang yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi, seseorang yang sedang bergelumat sama dirinya sendiri gitu. So, cobalah untuk membagi kisah kalian dengan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial gitu. Selanjutnya ada Five of Wands. Tuh gambarnya. Seorang yang sedang perlahan-lahan memperbaiki keadaan, siklusnya lagi ya agak keruan gitu. Dari mulai perekonomian atau ada suatu masalah dengan orang, atau ada problematika dengan keuangan dan lain-lain. Memang pandemi COVID-19 itu sedikit menghambat suatu proses keuangan, sosial dan lain-lain, sehingga ada beberapa kendala di tempat kerja atau sosial yang salah paham gitu karena kurangnya komunikasi ya, atau miscommunication gitu ya, pasti ya. Oke, kita seperti itu. Untuk solusi
dalam persoalan ini, ya cobalah agar mengenal diri kita sendiri. Apa sih masalah utamanya gitu? Apa sih inti masalahnya? Misalnya ketika di PHK bisa jadi. Oke, itu memang masa yang sulit karena ini memang tahun yang sulit. Gimana? Solusinya coba buat lebih nenangkan diri dulu. Ya tunggu dulu supaya kondisinya lebih kondusif. Rezeki itu nggak kemana. Ya. Terus yang punya masalah pun coba untuk komunikasikan secara dua arah. Sebaiknya selesaikan karena tahun ini memang tahun yang sulit, jadi harus dipecahkan agar tidak merembet ke tahun-tahun berikutnya. Nggak, jangankan tahun deh, waktu hari ini gitu, besok atau jam, detik dan lain sebagainya itu mempengaruhi. Oke, simpan. Lanjut ke kartu King of Swords. Oke, apa ini Pus? King of Swords. King of Swords, dia seorang yang ketika dalam WFH, seseorang itu lebih merasa Pus, tolong. Aduh, tolong. Oke, itu kucing saya memang agak sedikit agresif. Dia bukan agresif sebenarnya, tapi dia menjiwai ketika saya reading tarot gitu ya. Jadi artinya kartu King of Swords itu dia punya problem dengan dirinya sendiri. Oke, paham? Dia kayak seperti insecure dan lain-lain. Jadi setelah WFH ini dia ada sisi dia ada kekhawatiran. Contohnya dia takut kehilangan pekerjaan, terus juga dia takut kena COVID-19 dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya itu tidak perlu ditakutkan, atau dia merasa ketakutan lain yang tidak semestinya. Oke. Cobalah untuk menenangkan diri. Cobalah untuk memaafkan atau menerima dirimu sendiri. Dan berhentilah untuk menyalahkan suatu keadaan orang lain dan sebagainya. Karena itu tidak akan mengubah keadaan. Hanya saja kita yang harus memahami suatu keadaan. Oke, itu. Karena tidak semua apa yang kita pikirkan, rasakan itu mampu dimengerti orang lain, mampu dipahami orang lain, atau orang itu bisa menjadi cenayang buat diri kita sendiri, itu tidak akan mungkin. So, berproses untuk jujur dengan diri sendiri. Oke. Lanjut ke Three of Wands. Oke, lihat kartunya. Terus lihat. Oke, dia lihat di kamera. Three of Wands memikul masalahnya sendiri. So, seseorang yang mungkin punya trauma masa lalu, atau masih menyimpan kesedihan, atau masih menyimpan unek-unek sehingga bisa jadi sakit tenggorokan ya Pus ya, atau bisa jadi sakit lambung dan lain sebagainya. Dalam pandemi WFH ini, seseorang yang memang tidak tahu mau ngapain gitu, menyendiri. Bagaimana untuk mengatasinya? Cobalah untuk menerima. Itu sih. Cobalah untuk menerima. Karena ini tidak akan susah. Walaupun itu tidak mudah. Oke. Menerima keadaan, menerima situasi yang sedang tidak kondusif.
butuh ketenangan batin gitu. Ini mungkin saatnya, waktunya lebih melakukan kegiatan-kegiatan spiritual, beribadah dan lain-lain, sedekah dan lain-lain gitu. Oke. Sekarang 7 of Fountain. Oke, maaf, kameranya agak goyang karena digangguin sama empus. Secret of Fountain, pikirannya itu masih mikirin gimana sih besok aku harus ngapain, buat hari berikutnya gitu, dengan segala situasi yang tidak seharusnya gitu kan, melangkah tapi belum tahu tujuannya mau kemana. Pikirannya tuh lagi bercabang-cabang, gagal fokus, dan masih ngambang gitu. Setelahnya itu kaki itu mau berpijar di mana itu masih nggak tahu, masih dilema antara pilihan sih. Ini lebih ke pilihan. Mungkin di dalam situasi sekarang pilihannya tuh banyak. Dalam pekerjaan bisa jadi, dalam sosial hubungan dan lain sebagainya, itu berdampak sama pola pikir, akibatnya bisa jadi migran gitu. Untuk menghadapi atau mengatasi situasi seperti ini, itu memang sulit, tapi jalan untuk menuju tujuan tersebut, kalian hanya fokus mau ngapain. Pilih salah satu. Tidak bisa semuanya mau digarap habis, nggak bisa. Pilih salah satu jalan terbaik, kalian mau ngapain, dan fokuslah ke tujuan tersebut. Ini sih makna dari kartu 7 of Fountain. Teman-teman, itu aja readingnya tentang suasana hati, lebih tepatnya dalam kondisi work from home. Semoga sedikit membantu. Stay tune terus. Dah, bye.